kelakuan emang dasar paham. Udah. Seru nih, iya nih. Lu mau jagoan lu? Kalau bukan jagoan gue. Cek tes. Halo bye, pagi, siang, sore, atau malam jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 Biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bye. Jadi bye, beberapa hari lalu beredar sebuah video seorang ibu-ibu yang sedang cekcok sama mbak-mbak di dalam kereta. Gara-gara si ibu ini tidak suka melihat ada seorang wanita di depannya nih ya, yang duduk menyilangkan kaki gitu. Gokil. Dan ini ada dua video tapi dari sudut pandang yang berbeda gitu. Yang satu dari sudut pandang mbak-mbak yang duduk di sebelah orang yang dimarahin. Satu lagi dari mbak-mbak yang duduk di samping si ibu tersebut. Ya untuk lebih jelasnya kita setel dulu ya video dari mbak-mbak yang duduk di samping orang yang dimarahin. Cus. Boleh saksinya banyak. Silahkan tanya ke yang lain, tidak usah Aku tanya ke sakit saya. kalau deket sepatu. Kenapa ibu lagi sakit? Bukan. Enggak tahu. Selonjoran juga tadi nggak boleh. Tadi orang kaki selonjoran juga nggak boleh kata mbaknya. Enggak, kalau dideketin kepala aku emang aku sakit. Dia ngerti, dia ngerti. Oh iya. Dia mengerti gitu loh. Dia baik, dia ngerti. Dia itu orang jahat sekali. Nggak bisa Waduh. ngertiin orang. Tidak Pakai naik kerudung tapi nggak bisa ngertiin orang. Apa korelasinya orang pakai kerudung sama nggak bisa ngertiin orang? Dan ini mohon maaf ya Bu ya, apakah emang boleh kalau misalnya nggak pakai kerudung terus seenak hati nggak ngertiin orang lain? Kayak ibu gitu yang pengennya di ngertiin. Ngapain dia terus? mengganggu. Ini ibu transportasi umum, ibu mengganggu kenyamanan. Tapi dia jauh. Ya kan orang kalau lagi pegal ya selonjoran kalau Dia turunin aja. boleh saksi. Nah dan ini video dari mbak-mbak yang duduk di samping si ibu. Cus. Kan kotor pas sepatu itu ada Oh ini mbak-mbak yang dimarahin sama si ibu nih ya, mbak kerudung hijau. sakit. Orang kaki selonjoran juga nggak boleh kata mbaknya. Iya, kalau dideketin kepala aku emang aku sakit. Kenapa? Kalau dia ngerti, dia ngerti. Dia mengerti gitu loh. Dia baik, dia ngerti. Dia itu orangnya jahat sekali, nggak bisa ngertiin orang. Pakai kerudung tapi nggak bisa ngertiin orang. Ngapain tuh dia terus? Tapi dia jauh tuh. Nggak mau Security-nya sampai ngertiin pusing ya. orang. Iya, turunin aja. Ibu juga, diam. Iya. Mau diem kan? Turun. Mau diem nggak? Diem kan ibu? Diem ya, nggak usah ada yang ngomong lagi. Enggak, saya nanti tempat lain ini malam ngilang. Ada di tempat lain juga begitu ibu nanti. Yang ada nanti begitu. Nyaman tuh. Langsung pada gemes gitu ya sama tingkah laku si ibu. Jangan ada yang sepatunya di depan aku gitu loh. Apalagi sakit aku diarahin sepatu di depan. Bisa kayak gitu. Ibu turun di mana? Di Depok Pak, di Depok. Kan kotor Pak. Oh warga Depok. Petasan gitu ya? Enggak bercanda-bercanda. Warga Depok baik-baik orangnya. Nah ini bahkan saking riwehnya si ibu ini gitu ya, dia meminta ke security supaya dicarikan tempat duduk lain yang dimana di tempat duduk barunya itu tidak boleh ada manusia yang terlihat duduk menyilangkan kaki di depan matanya. Gokil si ibu. Aku pengen cari tempat yang mungkin ngilangin kaki. Yang ini dua kan Tuh. ini aja, baik-baik aja kan? Kalau ganti kursi, Iya. bener. Asal dia jangan ngilangin sepatunya, aku nggak bisa. Di sebelah sana ya. Ini jangan ya, nggak bisa. Ya udah lah. Aku pikir kan ada orang yang siap. Ya udah aku mojok.
Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay videonya. Dan kalau lo baca captionnya nih ya, lalu ibu itu minta pindah tempat duduk, tapi nggak ada yang mau tukeran sama si ibu ini. Akhirnya beliau diturunkan di stasiun Pasar Minggu. Ya, jadi si ibunya udah diturunin gitu ya. Gue curiganya si ibu-ibu ini kan, kita tahu gitu ya kalau misalnya katanya nih orang udah tua itu bakal balik ke masa kanak-kanaknya lagi. Nah mungkin si ibu ini lagi di fase tersebut. Cuma yang namanya anak-anak, kalau misalnya dibilangin bebel, boleh dong kita sentil. Nah ini ibu-ibu boleh kita sentil kan nih ginjalnya? Bercanda ya Bay, jangan-jangan. Nanti kita dikutuk jadi batu meteor. Dan ini ada 2 video kronologi dari si mbak-mbak yang duduk di samping si ibu, dan satu lagi dari mbak-mbak yang duduk di samping orang yang dimarahin. Ya ini kita setel dulu ya video kronologi dari mbak-mbak yang duduk di samping orang yang dimarahin gitu, Bay. Cus. Isinya banyak. Silahkan tanya ke yang lain, tidak usah Aku tanya ke sakit saya. kalau deket tempat lu. Hai guys, karena di video ini rame, terus habis itu banyak yang nanya kenapa. Jadi awalnya itu aku naik dari stasiun Juanda. Ibu-ibu ini tuh memang ngeliatin mulu tuh orang-orang yang di depan dia nggak boleh berdiri di depan dia. Terus udah gitu aku selonjoran, kata dia jangan selonjoran, saya pusing. Akhirnya aku nggak selonjoran dong. Nah terus abis itu yang di sebelah aku juga yang di depan dia tuh pada nggak boleh ngilangin kaki, bahkan yang di sidang kereta ada cepat tuh yang di seberangnya itu juga nggak boleh, padahal itu jauh banget gitu kan dari dia. Terus udah gitu yang mbak-mbak samping aku tuh baru naik kan, terus berdiri di depan dia. Pas lagi berdiri di depan dia, dia bilang tolong dong jangan di depan saya, kata saya pusing, katanya saya sensitif, kata dia gitu. Terus mbak-mbaknya geser. Pas lagi mbak-mbaknya geser, mbak-mbaknya ya kayak rada senyum, tapi padahal nggak ngetawain dia. Dia bilang mbak ngetawain saya nggak suka, kata dia gitu kan. Terus akhirnya mbak-mbaknya dapat duduk tuh, dikasih duduk sama ibu-ibu. Saya duduk tuh mbak-mbaknya yang di samping aku. Nah terus habis itu mau selesai. Nah terus habis itu mbak-mbaknya menyilangkan kaki. Terus habis itu ibu-ibunya bilang tolong ya mbak jangan disilangin kaki, saya pusing, kata dia gitu kan. Awalnya sih sebenarnya mbak-mbaknya diem aja tuh, tetap mbak-mbaknya nyilangin kaki. Ibu-ibu itu malah narik kaki mbak-mbaknya, kira dia panggil lah itu. Oh jadi emang ada tindakan fisik gitu ya dari si ibu-ibu dari Depok itu. Petugas ya kan, karena takutnya nanti ibu-ibu tuh makin ngamuk, akhirnya diturunin lah dia di stasiun Pasar Minggu gitu guys. Maaf ya kalau misalnya penjelasan aku kurang jelas, tapi kayaknya sih udah jelas. Ya oke mbak, dimaafin. Thank you. Nah dan ini ada video kronologi dari mbak-mbak yang duduk di samping si ibunya gitu ya. Kan kotor pas sepatu itu ada info sedikit Orang gitu sakit loh. selonjoran juga nggak boleh pakai sandal. Iya. Halo guys, berhubung di video sebelumnya itu agak rame, jadi gue di sini mau ngejelasin sedikit kronologinya ya dari POV gue di samping ibunya banget. Jadi awalnya gue itu naik dari stasiun Tebet dan kayaknya emang bareng sama mbak-mbak kami jadi target. Agak kecil ya suaranya. Nah, namanya juga naik kereta kan, dan gue tuh ngeliat bangku itu kosong samping ibu. Gue langsung duduk dong. Namanya juga bangku kosong kan, Tebet kan, tau lah. Nah, gue duduk di situ. Ya kalian tahu kan kalau misalkan bangku panjang itu isinya memang 7 orang kuotanya. Nah, biasanya kan ada tuh yang suka nyempil sedikit. Jadi kan 8 orang tapi satunya itu agak maju sedikit, nyempil sedikit gitu kan. Nah, ini minta tolong kayak bu maaf boleh geser gitu, dan ibunya langsung kayak enggak ini udah sempit gitu. Oh ya udah mungkin udahlah gitu. Nah, setelah nggak dikasih buat geser ya udahlah, mbaknya kan berdiri di depan ya layaknya kita naik kereta. Kalau ada yang diri kita duduk kan otomatis depan barang bawaan kita kan. Iya betul. Ibunya tuh bilang mbak tolong jangan di depan muka saya, tasnya saya sensitif, bilangnya kayak gitu. Nah ya udah mbaknya itu geser dan mungkin salah persepsi kali ya, sebenarnya mbaknya tuh kayak senyum geleng-geleng gitu kayak gitulah, kayak udahlah. Tapi ibunya ini salah persepsi, dikira ngetawain. Nah mulailah dari situ puncaknya, kayak wah ibunya ini langsung deh tuh ngejat mbaknya tuh kayak mbaknya itu kayak tujuan utamanya deh tuh kayak
kamu ngapain ketahuan saya? Mbak-mbaknya di lock gitu ya. Tas itu debu kotor gitu. Pokoknya intinya sakit lah ibunya. Nah, si mbaknya itu nggak menghiraukan, ya udahlah gitu kan. Tapi ibu masih ngoceh-ngoceh, masih kayak ngejat gitu, kayak menjumus lah ke mbaknya. Nah mbaknya kan langsung tuh duduk di belakang itu. Nah langsung ya kayak kita duduk yang menjalankan kaki ya itu nggak masalah kan sebenarnya. Nah di situ ditegur lagi sama ibunya, tolong ya jangan jalan kaki kayak gitu ya, jangan kayak gitu ya, saya sakit melihatnya gitu, saya sakit melihatnya. Nah dari situ udah nggak dihiraukan lagi. Gubris. Kayak, masih aja dia masih ibunya kayak, mbak tolong ya jangan disini kakinya. Ya mungkin menurut kita kayak itu Hal yang biasa, iya. hal yang biasa kalau duduk kan, dan ditambah kan itu kan ruangnya kan masih cukup luas. Iya, nggak padat gitu. Yang berguleran kan. Kalian pernah lihat mungkin ya penjelasan sempat ditarik kaki mbaknya itu, ya itu memang benar ditarik dari sila begini nyilang begini, kayak ibunya tuh maju kayak maksa buat duduk rapi, siap rak gitu. Kayak refleks aja gitu, kayak duduk rapi gitu kan. Langsung kayak ngerasa wah ini udah gak beres nih. Nah, sama ibu yang beda berapa nah itu kayak wah ini gak boleh lah, besok panggil Pak Kali ya, manggil PKD Pak Indra, Pak Bapak hebat, sabar banget ngadepin ya. Dijelasin nggak boleh gini, tapi tetaplah ibunya tetap marah-marah, mungkin ya marah-marah karena sempat minta untuk pindah duduk tuh, tapi dengan syarat di depan dia tuh nggak ada yang menjalankan kaki gitu kan, nggak bisa ya guys ya kayak gitu. Dan akhirnya udahlah kata bapak wakilnya, udah ibu mendingan turun aja gitu, ibu membuat kegaduhan gitu, turun aja gitu dengan sopan sih. Jadi akhirnya si ibu diturunin di pasar minggu baru, diturunin. Dan yang aku pikir gini nih, permasalahan di kereta ini kan kelar ya, kereta nah kereta yang yang selanjutnya ini naikkan nama ibu itu semoga aja aman ya guys ya, ya semoga aja aman. Tapi mau gimana pun walaupun ibu itu salah, bisa dibenarkan juga sikapnya seperti itu, kita juga tetap mendoakan ibu itu yang terbaik ya. Semoga ibu juga sehat-sehat selalu gitu ya, kita juga harus tetap mendoakan itu. Amin. Semoga penjelasan aku kali ini cukup jelas. Kalau misalkan nggak jelas mohon maaf, karena di situ juga aku sebenarnya orang-orang pada bilang nganggung-nganggung kan, mbak, jilbab hitam, kacamata, padahal saya juga ngerekam. Kan kotor pas sepatu. Ya kalau didengar dari kedua belah pihak gitu ya, bukan kedua belah pihak sih, kedua belah saksi, kronologinya tuh hampir sama gitu ya Bay. Jadi dari awal mbak ini kayak udah diincar sama si ibu-ibu ini gitu. Dan bener juga sih kata mbak ini ya, semoga di kereta yang ditumpangi sama si ibu itu nggak terjadi masalah lagi. Ya kita doakan ya, semoga si ibunya cepet sembuh, amin. Ya oke, next Bay, ini juga masih perihal keseruan di dalam kereta gitu ya. Pertama kita tahu gitu, kalau misalnya mau naik kereta utamakan yang keluar duluan. Namun faktanya di lapangan masih banyak orang-orang yang berakal yang tidak memperdulikan hal tersebut. Contohnya seperti kasus ini, di mana ada orang yang menyerobot masuk duluan ketika masih ada banyak orang penumpang yang ingin keluar gitu. Dan gara-gara kejadian tersebut mungkin terjadilah efek saling dorong gitu. Dan bukannya sadar diri karena sudah salah, malah makhluk tabrakal ini tuh tidak terima karena terdorong. Goks. Ya ini untuk lebih jelasnya kita setel dulu ya Bay videonya, cus. Awas lu nanti kedudukan lagi paha lu. Ini bentar lagi nih. Ini pas nih ini. Nah, kata gue di sini nih. Nah, pas tuh. Ini yang mau keluar dan ini yang mau masuk gitu ya.
Sabar, tahan. Udah. Lo siapa? Udah. Bukannya kan jangan dorong. Kayaknya ada abang-abang masuk terus misahin. Dia maunya. Udah. Emang turun dulu, Pak. Banget ini. Lo jangan dorong tengok. Yang kelakuan emang biasa paham. Udah. Seru nih, iya nih. Lo mau jagoan lo. Kalau bukan jagoan kan lo jangan ngomong lo. Berantem lo. Turunin, Pak. Turunin. Turunin. Jadi Bang, sini. Cepetan turun di sudah bahasa Indonesia. Hah? Hei, turun. Turun. Kereta jalan ribut lagi. Nanti penyakit. Saya kan tadi kan naik. Turun. Udah. Saya dorong. Turunin. Dia bantuin. Bukan main yang turun dulu. Iya, saya paham semuanya naik kan. Bukan saya sendiri. Betul. Oh, jadi mentang-mentang dia rame-rame gitu ya naiknya. Dia jadi merasa benar gitu, tidak mendahulukan orang yang keluar. Padahal apa yang dia lakukan tuh walaupun rame-rame juga salah gitu ya, Bang Bopak. Turunin. Kalau ribut lagi awas lo ya. Jangan ngancam awas. Ya kan jangan ribut. Jangan ngancam awas. Yang monitor ya. Iya tuh. Rokes. Mabuk kali. Wah, pokoknya berantem guys, seru. Seru Bang, orang mabuk itu Bang ya? Mabuk itu kayaknya. Parah, teriak-teriak. Mulutnya bau Ini kompor banget anjir. balas guys, parah. Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay videonya. Endingnya kurang greget gitu ya. Sikap security-nya tuh kayak kurang tegas banget gitu. Aturan langsung aja piting palanya terus seret keluar ya. Ya oke lah Bay, segitu aja video gue kali ini. Emang kalau naik KRL tuh harus banyak-banyak bersabar dan berhati-hati gitu ya. Apalagi di jam-jam sibuk. Dan gue juga suka dengar cerita gerbong wanita adalah gerbong yang paling ganas gitu Bay. Ya lu tahu sendiri ya, sebagai cowok kalau misalnya cewek lu lagi PMS atau haid gitu, kelakuannya kayak gimana. Jadi kemudian dia tuh suka marah-marah gak jelas. Nah mungkin dikatakan ganas karena di satu gerbong ini isinya wanita semua gitu kan. Dan mungkin ada beberapa wanita yang sedang PMS atau haid. Terus karena dijadiin satu gerbong, makanya gak ada wanita yang mau saling ngalah gitu Bay. Aduh ini gue kayaknya bakal diserbu sama feminis gitu ya. Ini mah kita bercanda ya say. Oke Bay, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?